praktikum instrumen dengan materi spektro AAS yang beranggotakan Uliati Nurnaida, Beauty Yulia Rista, serta Akila Nur Fitriani yang berasal dari kelas A1. Berikut beberapa pengertian. Yang pertama ada spektroskopi. Spektroskopi ini merupakan ilmu yang mempelajari materi dan struktur berdasarkan cahaya, suara, atau partikel yang dipancarkan, diserap, atau dipantulkan oleh materi tersebut. Lalu, spektroskopi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi cahaya dan materi. Dalam catatan sejarah, spektroskopi mengacu pada cabang ilmu di mana cahaya tampak digunakan dalam teori-teori struktur materi serta analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada zaman modern, definisi spektroskopi berkembang seiring teknik-teknik baru yang dikembangkan untuk dimanfaatkan tidak hanya tampak tetapi juga bentuk lain dari radiasi elektromagnetik seperti gelombang mikro, gelombang radio, atau sinar X dan radiasi non-elektromagnetik seperti elektron, fonon, gelombang suara, dan lain sebagainya. Lalu spektroskopi serapan atom dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan keberadaan ion logam baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam semua jenis materi dan larutan. Pengukuran dalam spektroskopi serapan atom berdasarkan radiasi yang diserap oleh atom yang tidak tereksitasi dan bentuk uap dalam bentuk uap. Next. Nah, pada dasarnya AAS ini mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan spektrofotometri UV, VS, VIS. Atau AAS ini adalah metode analisis untuk menentukan unsur-unsur logam secara kualitatif dan kuantitatif dalam jumlah sangat kecil atau trace element dalam ppm. Berdasarkan serapan atau absorpsi radiasi oleh atom bebasnya, interaksi yang terjadi pada AASS antara lain ada absorpsi atau penyerapan, refleksi atau pemantulan, dan refaksi atau bias. Nah, analisis AAS pada umumnya digunakan untuk analisa unsur. Teknik AAS menjadi alat yang canggih dalam analisis. Hal ini disebabkan karena sebelum pengukuran tidak selalu memerlukan pemisahan unsur yang ditentukan karena kemungkinan penentuan satu logam unsur dengan kehadiran unsur lain dapat dilakukan, asalkan katoda berongga yang diperlukan itu tersedia. Nah, berikut merupakan gambar dari berkas sinar pembanding serta cara kerja dari spektroskopi AAS. Selanjutnya, suatu sampel pertama-tama harus dilarutkan. Proses pelarutan ini dikenal dengan istilah destruksi, yang bertujuan untuk membuat unsur logam menjadi ion logam yang bebas. Nah, di sini terdapat dua destruksi. Yang pertama itu ada destruksi basah dan destruksi kering. Nah, destruksi basah ini sampelnya ditambahkan asam-asam oksidator jika perlu dilakukan pemanasan. Sedangkan kalau yang kering, sampel langsung dipanaskan untuk diabukan. Nah, dari hasil destruksi ini, baik secara basah maupun kering, kemudian dilarutkan. Nah, larutan sampel dimasukkan ke dalam nyala dalam bentuk aerosol yang selanjutnya akan membentuk atom-atom. Serapan akan terjadi dan dari radiasi suatu sinar yang sesuai dengan atom yang ditentukan. Nah, berikut merupakan hukum Lambert-Beer yang menjadi dasar dalam analisis kuantitatif secara SSA. Hubungan tersebut dirumuskan dalam persamaan
Di sini tuh A ini sebagai absorbansi atau tanpa dimensi. Nah, lalu A ini koefisiensi serapan L2 atau M, lalu ini panjang jejak sinar dalam medium berisi atom penyerapan, C-nya itu termasuk dalam konsentrasi, IO-nya itu intensitas sinar mula-mulanya. Lalu untuk I-nya ini intensitas sinar yang diteruskan. Nah, pada persamaan di atas ditunjukkan bahwa besarnya absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi atom-atom pada tingkat tenaga dasar dalam medium nyala. Nah, banyaknya konsentrasi atom-atom dalam nyala tersebut sebanding dengan konsentrasi unsur dalam larutan cuplikan. Dengan demikian, dari pemplotan serapan dan konsentrasi unsur dalam larutan standar diperoleh kurva kalibrasi dengan menempatkan absorbansi dari suatu cuplikan pada kurva standar akan diperoleh konsentrasi dalam larutan cuplikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jenis spektrofotometer serapan atom atau AAS. AAS berkas tunggal yang pertama terdiri dari beberapa lampu holokatoda, tidak menjamin kondisi yang sama pada waktu pembacaan larutan standar dan sampel. Kemudian ada AAS berkas ganda. Yang pertama berkas radiasi lampu katoda dipisahkan dengan sebuah chopper. Setengah radiasi akan melewati nyala dan setengahnya lagi berada di sekeliling nyala. Dengan cermin, kedua berkas sinar tersebut bergabung kembali kemudian menuju monokromator. Yang kedua, keuntungan alat ini adalah dapat mengatasi perubahan radiasi lampu katoda. Bagian-bagian AAS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lampu katoda, tabung gas, burner, monokromator, detektor, sistem pembacaan, dan ducting. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan. Kalau keuntungan yang pertama dapat menentukan kadar logam dari suatu campuran yang sangat kompleks dengan cepat dan ketetapan yang tinggi. Dua, dapat menentukan kadar logam yang konsentrasinya sangat kecil tanpa harus dipisahkan terlebih dahulu. Yang ketiga, dapat mengukur kandungan logam dengan satuan part per million atau ppm. Kelemahannya kurang sensitif untuk penentuan sampel bukan logam. Yang kedua, kemampuan terbatas pada penentuan tingkat oksidasi dan lingkungan kimiawi sampel yang dianalisis. Kemudian ada contoh praktikum serapan atom. Ada metodologi dan percobaan. Kalau metodologi alat-alatnya ada pipet tetes, corong kaca, botol semprot, labu Erlenmeyer, kuvet, rak kuvet, labu takar, gelas ukur, pipet gondok, spektrofotometri serapan atom. Bahan-bahannya ada air sungai Mahakam, air sungai Karangmumus, tisu gulung, aquades, larutan induk Fe 100 ppm, dan kertas saring. Kemudian ada prosedur kerja. Yang pertama pembuatan larutan standar. Disiapkan bahan serta peralatan yang akan dipakai pada praktikum. Disaring sampel air sungai Mahakam dan air sungai Karangmumus menggunakan kertas saring. Dibuat 5 seri larutan Fe dengan konsentrasi berturut-turut 0, 1, 2, 3, 4 ppm. Masing-masing sebanyak 0 mili Fe, 0,5 mili Fe, 1 mili Fe, 1,5 Fe, dan 2 mili Fe. Ke dalam masing-masing labu takar 50 mili dan diencerkan dengan aquades hingga tanda batas dihomogenkan. Dituangkan masing-masing larutan ke dalam masing-masing kuvet hingga tanda tertera. Diberi kertas label dan diletakkan di rak kuvet. Yang kedua, pembuatan larutan pembanding. Itu dituangkan sampel air sungai Karangmumus dan air sungai Mahakam ke dalam masing-masing gelas ukur menggunakan corong kaca yang telah dilapisi kertas saring. Dituangkan masing-masing sampel ke dalam kuvet berbeda hingga tanda tertera. Diberi kertas label dan diletakkan di rak tabung kuvet.
Yang ketiga, pengukuran serapan atom, itu diletakkan semua sampel dalam kuvet ke alat yang bernama ASC. Diberi jarak antara larutan pembanding dengan larutan standar, dibuka keran gas asetilena sedikit, kemudian tutup, yang terakhir dibuka keran pembuka gas. Dan dinyalakan komputer, nyalakan instrumen AAS, diklik connect pada kotak dialog yang muncul dan tunggu hingga instalasi selesai yang ditandai dengan semua item berwarna hijau, kemudian tekan OK. Kemudian slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada hasil pengamatan dari konsentrasi 0, 1, 2, 3, 4 ppm. Dari 0 ppm absorbensinya minus 0,0083, 1 ppm 0,0046, 2 ppm 0,0166, 3 ppm 0,279, 4 ppm 0,0492. Dari air sungai Karangmumus absorbensinya 0,0146, air sungai Mahakam minus 0,0018. Terus ada perhitungannya. Perhitungannya itu rumusnya Y sama dengan AX min B. Y-nya sama dengan 0,013X minus dikurangin 0,009. 0,0146 sama dengan 0,013X dikurangin 0,009. 0,0146 ditambah 0,009 sama dengan 0,013X, maka X-nya sama dengan 1,8154 ppm. Jadi konsentrasi Fe pada air sungai Mahakam adalah 1,8154 ppm. Terus yang kedua itu penentuan kadar Fe dalam air sungai Mahakam. Y sama dengan AX min B. Y-nya sama dengan 0,13X dikurangin 0,009. Minus 0,0018 sama dengan 0,013X dikurangin 0,009. Minus 0,0018 ditambah 0,009 sama dengan 0,13X, maka X sama dengan 0,5538 ppm. Jadi konsentrasi kadar Fe pada air sungai Karangmumus 0,5538 ppm. Nah, terus ini grafiknya. Dari hasil pengamatan pada pengukuran daya serap atom terhadap cahaya yang digunakan, Fe sebagai patokannya. Didapat nilai absorbansi semakin meningkat seiring kenaikan konsentrasi larutan ion Fe. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi yang tinggi daya serap larutan terhadap cahaya semakin tinggi pula. Lalu pada ion Fe 0 ppm nilai absorbansinya negatif. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya kandungan Fe di dalamnya. Pada percobaan pengukuran absorbansi terhadap sampel yaitu air sungai Mahakam dan air sungai Karangmumus sebelum diukur absorbansinya. Kedua sampel tersebut harus disaring. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan padatan kasar dari hasil pengukuran. Didapat nilai absorbensi air sungai Mahakam lebih tinggi dibandingkan air sungai Karangmumus. Fakta ini didukung dengan nyala api pada spektrofotometer yang lebih besar dan pada air sungai Mahakam. Karena adanya pencemaran oleh batu bara yang setiap kali diangkut dengan kapal melewati sungai Mahakam, nilai absorbensi air sungai Mumus bernilai negatif karena tidak ditemukan kandungan Fe yang berarti normalnya kadar Fe dalam air sungai yang digunakan untuk diolah menjadi air minum. Faktor-faktor kesalahan yang terjadi pada saat praktikum adalah
Yang pertama, pengenceran yang kurang tepat sehingga mempengaruhi nilai absorbasinya. Yang kedua, pemakaian pipet yang tertukar sehingga mempengaruhi hasilnya atau hasilnya tidak akurat. Selanjutnya ada pemeliharaan AAS. Perhatian utama dalam pemeliharaan AAS adalah terhadap kepala pembakar atau burner head. Kerak deposit dapat mengumpul pada bagian dalam pembakar. Hal ini akan meningkatkan noise dan menurunkan sensitivitas. Setiap habis pemakaian, bilas nebulizer dalam aqueous selama 5-10 menit sebelum nyala dimatikan. Cara ini akan mengurangi korosi dan menghilangkan kerak yang terdapat dalam burner. Bila larutan sampel yang diukur berada dalam asam kuat atau mengandung garam yang tinggi, burner sebaiknya dibuka setelah mengandung garam yang tinggi, burner sebaiknya dibuka setelah pemakaian. Tutup lubangnya dengan isolasi tape, balikan dan masukkan larutan HCl 6M ke dalamnya. Biarkan 5-10 menit, kemudian keluarkan dan buang isolasi. Bilas dengan air keran, kemudian dengan air suling, dan akhirnya bilas dengan aseton. Biarkan kering sampai semalam dan selanjutnya dipasang kembali. Sekali seminggu, burner harus selalu dibersihkan. Lumasi perak karet no-ring dengan pelumas silikon. Periksa ruang pencampur belakang nebulizer. Bila terdapat kerak, bilas dengan air. Periksa semua sambungan selang gas terhadap kebocoran. Perawatan bulanan diantaranya memeriksa saluran buangan atau drain. Bila ada kerak, bersihkan agar saluran buangan berjalan lancar. Bersihkan lensa dengan tisu. Periksa juga saringan udara, bila kotor, bersihkan dengan sabun. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.